Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Shalom, Salve, salam sejahtera. Perkenalkan saya Jelia Maya Mau dengan NIM 2001070056, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 7. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengungsi Rohingya yang tembus 1.600. Mengapa nelayan Aceh mau menerima mereka? Pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Pancasila yang diasuh oleh Bapak Fadil Masyud SOS MHum. Berbicara mengenai pengungsi Rohingya, tentu bukanlah satu hal yang baru, karena hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah mengetahui kedatangan pengungsi Rohingya yang pada 1 bulan terakhir sudah berdatangan sebanyak 10 kali. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia, mari kita ketahui bersama etnis Rohingya sendiri. Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis yang asal mulanya berasal dari Myanmar. Dan untuk etnis Rohingya sendiri diketahui sudah ada sejak abad ke-7 yang dibawa oleh para pedagang Arab yang menetap di Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali etnis. Dan berdasarkan data yang ada, Myanmar memiliki 140 lebih etnis dan terdiri dari etnis minoritas dan juga etnis mayoritas. Untuk etnis Rohingya yang ada di Myanmar tergolong dalam etnis minoritas. Dan etnis Rohingya yang ada di Myanmar saat itu adalah etnis yang terdiri dari Muslim minoritas. Namun, pemerintah Myanmar sendiri tidak mengakui bahwa Rohingya adalah salah satu etnis yang ada di Myanmar. Mari kita gali bersama alasan mengapa etnis Rohingya tidak diakui oleh Myanmar saat itu. Tidak diakuinya etnis Rohingya di Myanmar tidak terlepas dari masa penjajahan Inggris. Inggris menjajah Myanmar lebih dari 1 abad, dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Inggris saat itu adalah mengambil tenaga kerja migran, sehingga menyebabkan etnis Rohingya bertambah pesat, dan populasi Muslim meningkat dengan pesat pula saat itu. Meningkatnya populasi etnis Rohingya saat itu membuat masyarakat Myanmar berpikir bahwa etnis Rohingya sesungguhnya tidak memihak pada mereka, tetapi memihak pada pihak penjajah yaitu Inggris. Dan hal ini terbukti pada pecahnya Perang Dunia Kedua yang menunjukkan dengan jelas bahwa etnis Rohingya memang benar mendukung penjajah dari Inggris. Alasan etnis Rohingya berpihak pada penjajah yaitu Inggris dikarenakan pemerintah Inggris menjanjikan tanah khusus yang akan diberikan kepada etnis Rohingya untuk dibangun atau untuk dijadikan sebagai wilayah negara Muslim. Namun, fakta yang terjadi adalah janji tersebut tidak terrealisasi, dan setelah Myanmar merdeka, etnis Rohingya meminta kepada pemerintah Myanmar untuk diberi wilayah otonom kepada etnis Rohingya. Namun, pemerintah Myanmar tentu tidak mengindahkan hal itu karena mereka menganggap bahwa etnis Rohingya sudah termasuk dalam orang asing atau pendatang asing, karena pada Perang Dunia Kedua jelas-jelas bahwa etnis Rohingya tidak memihak pada Myanmar saat itu. Setelah peristiwa tersebut, etnis Rohingya mulai disisihkan dan tidak diperhatikan oleh pemerintah Myanmar. Bahkan mereka mulai mengalami pendiskriminasian, kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, bahkan pembakaran rumah, serta dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, terutama untuk Muslim minoritas. Kejadian-kejadian yang dialami oleh etnis Rohingya akhirnya mendapatkan perhatian dunia dan dianggap sebagai kejahatan genosida.
Akibat dari konflik yang terjadi menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan. Kelompok etnis Rohingya mengalami penderitaan yang panjang. Dan banyak dari mereka yang memutuskan untuk bermigrasi ke negara-negara tetangga. Dan salah satu pilihan pada saat itu adalah Bangladesh. Dan Bangladesh bukanlah tujuan akhir dari etnis Rohingya, namun banyak negara lagi yang masih menampung pengungsi-pengungsi dari etnis Rohingya. Bahkan saat ini Indonesia pun menjadi salah satu tujuan dari etnis Rohingya sendiri. Kedatangan Rohingya ke Indonesia tentu menuai banyak pro dan kontra, terutama dari masyarakat. Dengan berbagai isu yang tersebar di sosial media membuat masyarakat semakin kontra dengan keberadaan pengungsi Rohingya saat ini. Misalnya saja isu yang beredar adalah dibagikannya sebuah video di mana salah satu pengungsi Rohingya menganggap bahwa makanan yang diberikan oleh para masyarakat yang ada di Aceh makanannya tidak cukup banyak dan tidak memuaskan. Kemudian beredar juga video bahwa makanan yang diberi tidak dimakan tapi dibuang. Ditambah lagi dengan para pengungsi Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan atau kewarganegaraan yang dicabut oleh pemerintah Myanmar, membuat masyarakat berpikir bahwa pengungsi Rohingya merupakan salah satu imigran ilegal. Lalu dengan berbagai isu negatif yang beredar, mengapa masyarakat atau nelayan di Aceh masih mau untuk menolong pengungsi Rohingya? Hal ini dikarenakan ada hukum adat dari hukum adat Laut Aceh dan dibuktikan dengan ucapan dari Rahmi yang mengatakan bahwa di darat kita bermusuhan, tetapi di laut kita adalah saudara. Sehingga jika ada orang atau ada siapapun yang mengalami kesulitan di laut sekitaran Aceh, maka harus ditolong terlebih dahulu. Jika tidak ditolong, maka akan ada sanksi adatnya tersendiri. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu warga Aceh yang mengatakan bahwa jika harus menunggu untuk didata dulu, lalu baru kita menolong, maka keburu tidak bernafas orangnya. Jadinya harus ditolong, baru kemudian diserahkan kepada pemerintah yang berwenang. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Aceh tersebut sejalan dengan Perpres nomor 125 tahun 2016 yang mengatur tentang penanganan pengungsi yang datang dari luar negeri. Mengenai pengungsi Rohingya, bila kita identifikasi ke dalam sudut pandang sila-sila Pancasila, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap manusia sebagai makhluk hidup itu diciptakan oleh Sang Pencipta, pasti memiliki penciptanya masing-masing. Nah, pada sila pertama ini juga kita diberi kebebasan lain, kita beribadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kita juga harus menjamin bertumbuh dan berkembangnya kehidupan agama, toleransi di dalam kehidupan beragama. Namun bila kita lihat dari konflik yang terjadi pada pengungsi Rohingya, tentu pada sila pertama ini tidak terrealisasikan dengan baik. Misalnya kita lihat bahwa terjadinya kasus pembunuhan, itu merupakan salah satu pelanggaran pada sila pertama, di mana orang merampas hak seseorang yang diberikan oleh Tuhannya untuk hidup, namun dirampas begitu saja. Hal ini walaupun tidak dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara langsung, tapi kita sebagai umat beragama, sebagai umat beriman tentunya punya rasa simpati dan rasa empati terhadap hal yang terjadi. Jadi untuk masalah yang terjadi pada pengungsi Rohingya tentunya menjadi salah satu pembelajaran yang perlu kita ambil agar tidak terjadi antar kita umat beragama yang ada di Indonesia sendiri. Kemudian pada sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu hal ini pun tidak terrealisasikan dengan baik pula pada pengungsi Rohingya sendiri, terutama kita lihat dari pengungsi Rohingya yang mulai tidak dianggap sebagai salah satu etnis yang ada di Myanmar, kemudian terdiskriminasi serta seluruh fasilitas apapun itu tidak didapatkan.
dan membatasi seluruh pergerakan pengungsi Rohingya membuat masyarakat etnis Rohingya tentu tidak mendapatkan keadilan yang mereka dambakan. Kemudian pada sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini kita harus mampu untuk menempatkan manusia sesuai pada hakikatnya, yaitu adalah makhluk ciptaan Tuhan, di mana kita harus bersikap adil dan juga beradab. Namun bila kita lihat dari kasus yang pengungsi Rohingya alami, tentu sila ini tidak terrealisasikan juga dengan baik, karena kita bisa lihat bahwa pengungsi Rohingya yang ada, yang semua kasus yang dialami oleh pengungsi Rohingya tentu tidak adanya keadilan. Kemudian dengan kedatangan mereka ke Indonesia sendiri, mereka pun masih tidak mendapatkan keadilan yang mereka inginkan. Misalnya saja kapal mereka yang sudah mendarat ke pantai Indonesia tapi didorong kembali oleh pihak-pihak otoritatif. Kemudian kedatangan mereka pun tidak diterima dengan baik, sehingga masih ada pengungsi Rohingya yang lontang-lantung tanpa ada tujuan walaupun sudah berada di Indonesia. Dan kita lihat pada sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pada sila ini tentunya persatuan yang dimaksud adalah persatuan dari bangsa Indonesia sendiri, terutama rakyatnya. Nah, dengan kedatangan Rohingya di sosial media ataupun di kehidupan nyata sering terjadi cekcok, terutama untuk masyarakat Indonesia sendiri. Seperti yang beredar pada sosial media, salah satunya Instagram, itu pada kolom komentarnya, bila kita cermati dengan baik bahwa terlalu banyak terjadi pendiskriminasian, terlalu banyak terjadi pengejekan dalam hal agama satu sama lain dikarenakan kedatangan Rohingya sendiri. Dan sebagai masyarakat yang sepatutnya menjaga persatuan, seharusnya kita sama-sama mencari solusi dengan kedatangan Rohingya ini. Kita harus dibuat seperti apa dan harus penanganannya seperti apa agar tidak terjadi cekcok antara kita sendiri. Lalu pada sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini adalah musyawarah yang artinya mengambil keputusan secara bersama. Nah, dengan kedatangan Rohingya, seharusnya kita, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu kesepakatan bersama untuk harus bagaimana atau harus diatasi secara baik pengungsi Rohingya ini. Terutama beredarnya isu bahwa pemerintah akan memberikan pulau kepada pengungsi Rohingya, sebaiknya perlu diperhatikan lagi, karena masyarakat Indonesia pun masih banyak yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah sendiri. Kemudian sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Kedatangan pengungsi Rohingya sendiri membuat masyarakat mulai mengkritik pemerintah dikarenakan pemerintah lebih mengutamakan pengungsi Rohingya dibanding masyarakatnya sendiri. Masih banyak rakyat Indonesia yang terlantar, masih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, namun seringkali diabaikan. Kemudian ketika adanya pengungsi Rohingya, justru perhatian pemerintah lebih dipusatkan ke sana. Solusi yang dapat diberikan berkaitan dengan kasus pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia hingga mencapai 1.600-an adalah mengenai kemanusiaan. Sebagai umat manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tentunya kita harus punya rasa iba terhadap sesama yang mengalami kesulitan. Walaupun yang mengalami kesulitan itu sesungguhnya bukan dari masyarakat kita sendiri. Tetap seperti yang sudah dikatakan dan seperti yang sudah diatur dalam Perpres, bahwa penanganan pengungsi dari luar negeri pun harus diatasi dengan baik, sehingga diharapkan bahwa masyarakat terdekat atau masyarakat yang saat ini terdapat pengungsi Rohingya seharusnya lebih memperlakukan para pengungsi tersebut dengan baik, karena seperti yang kita lihat bahwa banyak ibu-ibu juga di Aceh yang pergi melakukan pemberontakan atau pergi melakukan protes terhadap ibu-ibu pengungsi Rohingya yang ada di sana. Sekian penjelasan saya mengenai pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia.
Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih.